Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Allah. alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumidin amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita berjumpa kembali. Tadi siang, tadi petang kita berjumpa untuk pelajaran hikmah, dan ini sekarang kita belajar irfan. Pelajaran filsafat kita ataukah hikmah kita itu benar-benar bersambung dengan irfan kita. Jadi sangat-sangat saling mendukung. Jadi pelajaran irfan kita ini sangat ditopang, sangat didukung, sangat disupport oleh pelajaran hikmah kita. Karena penjelasan-penjelasan hikmah benar-benar sangat bermanfaat di dalam memahami atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan bahwa kalau di dalam bicara hikmah tidak bicara tentang Tuhan dalam pengertian spesifik. Apa sebabnya? Karena asumsinya hikmah itu dipelajari untuk seluruh manusia. Jadi hikmah ini adalah pendekatan yang sifatnya menyeluruh. Jadi bisa dibaca oleh manusia manapun, yaitu mengajarkan kepada manusia termasuk yang tidak percaya kepada Tuhan, argumen-argumen, dalil-dalil yang menunjukkan adanya sesuatu yang sifatnya tunggal dan tak terbagi. Yang dalam bahasa hikmah tadi kita sebut dengan kata wujud atau keada. Begitu kita masuk dalam irfan, maka kita bicara secara spesifik, yaitu Tuhan. Bahkan namanya disebutkan, yaitu Allah. Kemudian juga wali-walinya, nabi-nabinya, khalifahnya, dan sebagainya. Jadi hikmah ini menjadi semacam penjaga gawang intelektualnya, penjaga gawang rasionalnya, sedangkan irfan ini adalah semacam kapal selam yang menembus kedalaman lautan, masuk ke dalam alam ruhani yang begitu dalam. Kita masuk di dalam sana, dan di sana kita akan menemukan rahasia dari segala rahasia. Itulah irfan. Dengan demikian, irfan ini sangat cocok kita tempatkan sebagai pelajaran kedua setelah hikmah atau filsafat. Mari kita masuk melihat buku irfan kita. Jadi yang belum punya bukunya bisa beli, yaitu Mishkat Irfani. Kita masuk ke screen. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sampai di halaman ini. Ya, jadi ini adalah menyangkut masalah maqam wilayah. Jadi tingkatan dan maqam wilayah yang berkaitan dengan fana di dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqam wilayah itu dicapai secara sempurna ketika seseorang itu juga hilang secara sempurna ke dalam diri Allah. Namanya fana. Dan yang mencapai derajat ini yaitu tadi para nabi, rasul, dan para wali atau orang-orang pilihan. Kita melalui mereka mencoba mengikuti jalan mereka untuk juga sampai ke sana, mengikuti mereka untuk sampai ke sana. Itulah yang disebut dengan uswatun hasanah. Jadi nabi, manusia suci adalah teladan yang baik atau role model untuk juga mencapai derajat fana. Yaitu ketika ego yang kita bicarakan tadi itu kemudian hilang. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah untuk sampai ke sana kita harus bicarakan hakikatnya di hikmah. Bahwa selain daripada dia, yang lain itu adalah memiliki yang disebut dengan kuiditas. Kuiditas itu adalah ciptaan. Dengan demikian justru kita ingin melampaui ciptaan-ciptaan itu. Dengan demikian ciptaan-ciptaan itu harus kita skip, harus kita hapus dari dalam jiwa kita, karena semuanya menjadi hijab, namanya menjadi tirai untuk sampai kepada Allah. Jadi argumen-argumen di dalam hikmah itu adalah argumen yang masuk akal, rasional.
Karena Al-Quran berkali-kali mengatakan afala ta'qilun, afala yaqilun, dan sebagainya. Jadi terakhir kemarin sampai di paragraf ini. Jadi kita ulangi kembali. Oleh karena itu, dalam hamparan realitas, maksudnya seluruh realitas, ibaratnya Nabi adalah mentari. Jadi kita umpamakan kemarin, Nabi itu adalah mataharinya, dan wilayah adalah bulannya. Ya, jadi kita tahu di bumi kita ini ada dua yang paling besar yang kelihatan, yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Kalau seperti Jupiter, Venus masih kelihatan jauh, masih kecil. Tapi yang nampak jelas di mata kita itu adalah matahari di siang hari dan bulan atau rembulan di malam hari. Nah, ternyata bukan hanya perumpamaan, tetapi dalam kenyataan astronominya atau kenyataan ilmu falaknya, memang ternyata bulan itu tidak punya cahaya. Bulan hanya menerima cahaya dari matahari, lalu kemudian dipancarkan ke bumi. Nah, kaitan dengan matahari dan bulan itulah kaitan antara Nabi dan wilayah. Jadi Nabi terakhir sudah benar, tetapi wali-wali itu menerima cahayanya dari sang Nabi. Jadi para wali itu adalah penerus cahaya kenabian. Sebagaimana bulan adalah pemantul, penerus cahaya matahari. Karena yang disebut dengan matahari itu tetap pada tempatnya, sedangkan bumi kita berputar pada sumbunya, porosnya. Namanya berotasi. Nah, karena dia berputar, otomatis ada bagian-bagian bumi yang tidak terkena matahari, karena dia tersembunyi. Karena dia berputar, berarti secara otomatis silih berganti terus-menerus siang dan malam, atau terang dan gelap. Nah, pada saat gelap itulah Allah memberikan kepada kita bulan untuk memantulkan cahaya matahari tersebut kepada bagian bumi yang gelap. Nah, jiwa manusia itu pada dasarnya cenderung berada dalam kegelapan, kecuali para nabi dan rasul. Kita ini adalah terhijab oleh benda-benda, terhijab oleh kecintaan kita kepada selain Allah. Karena terhijab oleh kecintaan kita kepada selain Allah, dan kita sudah bahas tadi, hijab yang paling besar adalah tidak memahami Allah dengan benar. Tidak memahami apa itu yang disebut dengan kuditas, apa yang disebut dengan makhluk. Bahkan tidak memahami apa yang disebut dengan sesuatu selain Allah. Sesuatu yang ternyata itu adalah berada di antara wilayah ada dan tiada, ataukah mengambang di antara mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin hadir di dalam wilayah ada, dan mungkin keluar dalam wilayah ada. Ketika keluar dalam wilayah ada, kita sebut sesuatu itu tiada. Bukan adanya yang ditiadakan, ingat tadi. Tetapi sesuatu itu tadi. Nah, jemaah sekalian, jiwa kita itu kemudian ketika mencintai sesuatu yang sifatnya mungkin ada, mungkin tidak ada, atau bahasa Inggrisnya relatif, mencintai sesuatu yang relatif, maka kemudian kita menganiaya diri kita sendiri. Karena kita terhijab oleh yang relatif di dalam mengakses yang absolut. Harusnya kan kita bergantungnya kepada yang absolut. Jadi sekarang kita tidak bisa bergantung kepada yang absolut karena kita terhijab, kita terhindar, kita terhalangi oleh yang sifatnya relatif. Ya, jadi artinya apa? Kita menggantikan posisi yang relatif jadi absolut, yang absolut jadi relatif jadinya. Nah, ini terbaliklah. Maka datanglah agama untuk membalik. Selain daripada Allah adalah relatif. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang pantas diabsolutkan kecuali Allah saja. Jadi di sini dijelaskan bahwa Nabi itu adalah ibarat mentari dan wilayah adalah bulannya. Bulan itu adalah menerima cahaya dari matahari. Ingat. Jadi para imam itu adalah penerus cahaya dari matahari. Dan lewat perantaraan mereka, cahaya-cahaya ma'rifat dan maknawi memancar kepada segenap alam dan manusia. Jadi ingat, melalui perantaraan mereka siapa ini? Wilayah, kita kasih warna yang sama. Melalui perantaraan para wali, cahaya-cahaya ma'rifat yang aslinya dari Nabi memancar kepada segenap alam dan manusia, sehingga kalau Nabi adalah rahmatan lil alamin, otomatis para wali
atau pemegang otoritas wilayah juga adalah rahmatan lil alamin. Seperti itu pembahasannya. Faid atau emanasi ilahi. Ingat, faid itu emanasi. Beda dengan iluminasi. Ya, kalau emanasi adalah semacam es yang mencair. Sedangkan kalau iluminasi semakin cahaya, semacam cahaya atau ibarat cahaya yang memancar. Iluminasi, illuminate. Ya, jadi iluminasi dan emanasi itu dua kata yang berbeda. Jadi memancar kepada segenap alam dan manusia, faid atau emanasi ilahi dari batin kenabian. Dari batin kenabian, ini tadi Nabi mentari, sampai kepada wilayah, dan dari wilayah sampai kepada para pesuluk atau penempuh jalan salik. Ya, penempuh orang-orang mencapai jalan hakikat. Ya. Jadi jemaah sekalian, para pesalik atau para pesuluk penempuh jalan hakikat ini bukan berarti mereka tidak cari makan. Bukan berarti mereka tidak cari minum. Bukan berarti mereka tidak bertani, berkebun, orang kantoran, bukan. Bukan berarti tidak berdagang. Bukan berarti tidak jadi ilmuwan. Bukan berarti tidak jadi dosen atau dokter. Ya, namanya pesuluk bisa dari kalangan apapun juga. Tetapi aktivitas mereka sebagai profesi di bidangnya masing-masing hanyalah merupakan perantara saja. Karena inti kehidupan mereka adalah mereka berjalan menuju kepada hakikat. Pesalik adalah para penempuh jalan rohani menuju kepada sang hakikat. Makanya disebut dengan jalan hakikat. Dan agama Islam kita mendorong setiap manusia, memancing setiap kita, memotivasi setiap kita untuk menempuh jalan. Sehingga Islam itu selalu disebut sebagai jalan dengan berbagai macam istilah yang pernah kita terangkan kemarin di tadabbur. Ya, ada istilah yang lebih umum namanya siratal mustaqim, jalan juga. Ada yang lebih spesifik seperti sabil. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sabil. Ya. Yujahidu fi sabilillah. Kemudian ada lagi tariqah. Wa khalaqna fawqahum sab'a tara'iq. Kami ciptakan di atas kepala mereka, di atas mereka ada sab'a tara'iq, ada 7 tariqah. Ya, jadi itu ada. Ada lagi kata suluk, jalan. Ada lagi syariat, syara'alakum minad dini. Jadi syariat dari kata jalan. Semuanya adalah dari kata jalan. Dan dalam Al-Quran paling banyak perintah, di antara paling banyak adalah perintah berjalan. Kata-kata sair juga adalah jalan. Sair, ya dari kata sair itu jalan. Sara yasiru jalan. Maka ada perintah, qul siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Itu dari kata sair, jalan juga. Apa sebabnya? Karena manusia yang benar posisinya adalah manusia yang tidak berhenti pada suatu titik. Manusia yang tidak berhenti pada satu stasiun. Manusia yang tidak berhenti pada satu halte. Ya, manusia yang tidak berhenti pada satu level, satu makom, tetapi manusia yang bergerak dari satu level ke level berikutnya. Bergerak dari satu makom kepada makom berikutnya. Bergerak dari satu tingkatan kepada tingkatan berikutnya. Dan tingkatan paling tinggi itu adalah wilayah setelah kenabian. Ingat, wilayah setelah kenabian. Kenapa? Karena wali atau pemilik otoritas wilayah hanyalah penerima cahaya dari kenabian, dari Nabi, untuk dipancarkan kepada seluruh manusia. Yang pertama penerimanya adalah para pesalik. Dari pesalik nanti kemudian menuju kepada seluruh makhluk. Jadi dari wilayah sampai kepada pesalik jalan hakikat. Karena itu wilayah, kita kasih warna kemarin, wilayah merupakan landasan dan asas jalan tasawuf dan irfan islami. Ingat jemaah sekalian, wilayah merupakan landasan. Apa itu landasan? Semacam runway. Ya, kalau landasan itu kalau bahasa Inggrisnya runway. Jadi artinya pesawat itu akan terbang jauh. Ya, itu pesawat jauh sekali, bahkan nanti hilang dari pandangan kita. Tetapi pesawat itu tidak bisa terbang jauh kalau tidak ada runway-nya. Runway-nya mungkin cuma 1 kilo, mungkin cuma 500 meter dan sebagainya.
Tapi setelah terbang sudah take off itu pesawat, maka kemudian pesawat itu bisa hilang dari penglihatan kita. Dia terbang kemana begitu jauhnya. Tetapi dia butuh namanya landasan. Nah, kata ayat ini, kayak kata pernyataan ini, wilayah merupakan landasan, runway, dan asas dasar jalan tasawuf dan irfan. Jadi tidak bisa ada perjalanan irfani, tidak ada sebetulnya perjalanan tasawuf apabila tidak bermula dari wilayah. Iya, jemaah sekalian. Maka sebetulnya tasawuf dalam Islam itu sebetulnya adalah semacam wilayah dalam tanda petik di dalam wilayah Sunni. Ya, kenapa? Karena namanya tasawuf yang benar itu pasti ujung-ujungnya kepada siapa? Kepada Ali, Imam Ali. Jadi kalau tasawuf itu pasti gurunya di atas adalah Ali. Ya. Kalau irfan ini memang banyak dikembangkan di kalangan di kalangan Syiah ataukah pengikut Ahlul Bait. Dan karenanya otomatis menerima wilayah itu. Nah, seperti itu. Dalam sistem penciptaan keberadaan Nabi, dalam sistem penciptaan Nabi, Rasul, Wasi. Wasi adalah penerima wasiat dari Rasul, atau nama lainnya juga ada wali, adalah suatu kemestian untuk membawa manusia kepada cahaya hidayah. Jadi dia adalah membawa manusia kepada cahaya hidayah, derajat tinggi, dan kesempurnaan insani. Nah, maka yang disebutkan tadi, yang ditanyakan tadi Pak Sapan tadi sore, dengan mengutip Murtada Mutahari, bahwa manusia yang paling tinggi itu adalah yang beriman, iya, tetapi bukan tanda orang manusia. Manusia sempurna adalah ketika dia beriman, dan imannya itu apa? Menunjukkan proses penyempurnaan jiwanya. Jadi iman itu harus punya landasan. Karena iman itu harus bersamanya wilayah juga. Tidak ada wilayah tanpa beriman. Itulah sebabnya ketika berbicara tentang ayat wilayah, berbicara tentang orang beriman. Ya, dikatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Itu menggunakan kata beriman. Walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Jadi hanya saja wali kalian, apa artinya wali di situ? Adalah pemegang otoritas wilayah. Adalah pertama adalah Allah, yang kedua adalah Nabi Rasulnya, karena wilayah Allah didelegasikan melalui atau kepada Rasulnya, kemudian Rasul mendelegasikannya kepada wasinya. Yang disebut apa? Alladzina amanu. Alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raqiun. Dan itu adalah Imam Ali maksudnya. Jadi artinya apa? Imam Ali menerima mandat itu dari Nabi, Nabi menerima mandat wilayah itu dari Allah. Maka berwilayah kepada wasi atau wali pada hakikatnya berwilayah kepada Allah SWT, dan menyimpang dari wali hakikatnya menyimpang dari wilayah Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari wilayah Allah berarti telah memilih kebinasaan, karena selain bersama dengan Allah yang Maha Ada, yang Maha segala-galanya, adalah hakikatnya kebinasaan. La yamutu fiha wa la yahya. Gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa wali begitu pentingnya. Makanya ciri-ciri wali itu sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Jadi ingat, tidak ada lagi dalam dirinya rasa ketakutan dan seterusnya. Kita lihat misalnya ciri-ciri wali di dalam surat surat Yunus ayat 62. Mari kita lihat surat Yunus 62. Kita lihat di sini. Surat 10 ayat 62. Ini pernah kita angkat, tapi kita ulang-ulangi supaya jelas sekali siapa yang dimaksud wali. Ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala itu artinya camkanlah, catatlah. Ya, catatlah. Ya. Bahwasanya sesungguhnya aulia Allah, wali-wali Allah. Jadi kita lihat wali di sini disandarkan kepada Allah. Ya, ini
aulia Allah. Dalam bahasa Arab ini satu kata namanya mudaf mudafun ilaih. Jadi yang tahu bahasa Arab ya ini namanya aulia mudaf. Ini namanya mudafun ilaih. Ya. Jadi ini adalah mudaf, ini adalah mudafun ilaih. Ya, kita sebut ini ya M mudaf. Ini adalah MI mudaf ilaih. Ya, ini adalah mudaf ilaih. Ya. Ini ada artinya apa? Ini disandarkan kepada ini. Jadi ini disebut dengan wali Allah apabila disandarkan kepada Allah. Kalau tidak disandarkan kepada Allah, ya tidak bisa. Apa yang disandarkan ada hubungan kepemilikan. Seperti kita katakan misalnya kitabul mudarrisi. Kitabul mudarrisi. Kitabnya guru. Berarti kitab itu tak terpisahkan dengan guru. Kalau diambil lain, salah namanya. Ingat, kalau kita katakan kitabnya guru, bukunya guru, kalau buku itu kita ambil, apa namanya? Ya mencuri namanya. Kenapa? Karena kitab itu diposesifkan kepada guru. Kitabul ustadi. Kalau di depannya ada inna menjadi inna kitabal ustadi. Ya. Jadi kalau penekanan, karena kita menekankan, oh ya anak ini buku ini jangan diambil. Kenapa? Alat catat baik-baik. Inna bahwasanya buku ini adalah kitab Allah. Ini adalah bukunya Allah. Bukunya guru. Kitabal mudarrisi. Inna kitabal mudarrisi. Karena ada inna menjadilah ke atas ini. Aulia kitab Allah kalau kitab. Kitabal mudarrisi kalau mudarris. Nah dengan demikian, wali ini adalah siapa? Ya tentu Allah yang menentukannya. Seperti mana tadi, kenapa disebut bukunya guru? Karena guru yang membelinya. Guru yang mengadakannya. Guru yang membawanya ke situ. Nah, bisakah seorang wali disandarkan kepada Allah sementara yang memilih manusia? Yang mengadakan manusia. Nah, ini adalah kita menciptakan namanya kebohongan bahasa. Apa sebabnya? Ya melanggar hukum mudafun ilaih. Ala inna auliya Allahi, ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu ciri-cirinya apa? La khaufun. Tidak ada lagi rasa takut pada dirinya. La khaufun ini, la khaufun. Tidak ada lagi rasa khawatir pada dirinya. Atas dirinya, la khaufun alaihim. Walahum yahzanun, dan tidak ada lagi rasa sedih. Walahum yahzanun. Dan contoh nyata berkenaan dengan ini adalah Imam Hussein. Jadi kenapa Allah membiarkan itu Karbala terjadi? Supaya mata manusia melihat bahwa ayat ini benar di sana. Dia tidak ada takutnya sama sekali. Dia juga tidak bersedih. Coba kalau dia misalnya anaknya, putranya dibunuh misalnya, dia bersedih. Ya udah berhenti berjuang. Lalu kemudian menyerah kepada musuh. Menyerah kepada musuh artinya apa? Agama samawi telah diserahkan kepada agama langit. Dijadikan sebagai agama langit. Ini berbahaya. Ya. Maka dia tidak ada takutnya. Ya, dikasih di boikot, tidak makan dan tidak minum, tidak takut. Diancam akan dibunuh, ya tidak takut. Ya. Dan ketika anggota keluarganya satu persatu meninggalkannya, sahabatnya satu persatu syahid di sampingnya, bahkan bayinya yang sedang di tangannya itu syahid di depannya, tidak membuatnya bersedih. Yang menyebabkan kemudian membuat kebenaran itu kabur dengan menyerahkan kebenaran itu kepada Yazid misalnya. Apa sebabnya? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, wali inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Maidah. Ingat surat Al-Maidah. Mana surat Al-Maidah? Ya, surat Al-Maidah yang dulu pernah diributkan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu di Singapura ikuti dulu waktu pemilihan gubernur di Jakarta, itu pernah diributkan ini. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya. Ya, di sini ayat 51 katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ya. Wahai orang-orang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara auliya. Ini oleh sama tadi tulisannya. Ya. Ini adalah janganlah menjadikan siapa? Orang Yahudi, Nasrani sebagai aulia. Konon kabarnya Yazid itu walinya Nasrani. Ya, karena sampai meninggal katanya ibunya pun Nasrani, kakeknya dari ibunya Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la tattakhidhu, jangan menjadikan siapa? Yahudi dan Nasrani aulia. Ya,
Jadi apa yang dimaksud aulia di sini tadi? Ingat tadi, surat 10 tadi, ini jawabannya ada di surat 10 tadi, ayat 62. Ingat tadi. Jadi tidak bisa dikeluarkan ini bahwa setiap kepala daerah, provinsi, kepala daerah, tingkat kecamatan adalah aulia. Bukan. Aulia ini jelas adalah wali dalam pengertian spiritual, rohani. Orang yang berhak memiliki otoritas terhadap jiwa-jiwa kita masing-masing. Yang nanti di akhirat akan menjadi saksi atas amal-amal perbuatan kita. Itu yang disebut dengan aulia. Allah mengatakan jangan sampai menjadikan Yahudi dan Nasrani aulia. Ya, apa sebabnya? Ba'dhum aulia ubadin. Karena mereka sendiri punya sistem kewalian yang berbeda dengan kita. Dan sekarang sudah tidak lagi disandarkan kepada Allah. Dalam pandangan Islam kita, saudara-saudara kita beragama Katolik, dengan segala hormat, tetapi kita katakan bahwa versi Vatikan bagi kita itu kan adalah pilihan manusia. Tidak lagi terkait dengan atas. Ya, seperti itu. Jadi, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Apa sebabnya? Ba'dhum auliya. Mereka sudah punya sistemnya sendiri. Wa may yatawallau, siapa yang berwilayah, ingat, kata tawalla di sini berwilayah. Siapa yang berwilayah kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia itu termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdi, Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Siapa yang zalim? Berarti meninggalkan wali Allah yang sungguhnya. Siapa wali Allah yang sungguhnya? Surat 10:62. Lebih khusus lagi, nah dijawab di ayat 55. Ini kan 51 nih. Ya, ini 51. Kita tarik aja 55. Ya, sampai 55. Langsung Allah mengatakan innama waliyukum. Nah, ini dia. Jawabannya di sini. Innama waliyukum, wali kalian. Jadi hanya saja ini adalah pembatasan. Hanya saja ya. Wali kalian itu adalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ya. Yang kedua adalah rasulnya, rasuluhu. Rasulnya. Yang ketiga, waladina amanu, orang beriman. Orang beriman apa? Ya, disebutkan ciri-cirinya di sini. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu waladina amanu alladina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat wa hum raki'un. Ya. Di sini para ahli tafsir sepakat yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dimaksud di sini. Ya, jadi ini adalah Rasulullah siapa? Muhammad bin Abdullah. Allah siapa? Yang Maha Ada tadi yang kita bicarakan. Wali kalian itu adalah yang Maha Ada karena tidak pernah terkena kata tidak ada. Dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin, dan Rasulnya pilihannya, lalu kemudian wasinya. Nah, jadi wali yang dimaksud jelas sekali di sini, Pak sekalian. Bukan berarti kita pro ini, pro itu. Tidak ada hubungannya kita pro ini dan pro itu. Ini hanya murni mengembalikan Al-Quran pada makna yang sesungguhnya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu. Karena kalau bukan wali dari Allah, maka sebetulnya mereka mempermainkan agama. Walaupun kita tidak bisa melacak. Tetapi Allah tahu bahwa mereka mempermainkan agama. Itulah sebabnya ini 55. 57 apa? Coba lihat 57-nya nanti di bawah. Kita terus ke 57. Ya, 57-nya. Kita lihat ini 57. Ya. Ini tadi 55 ya. Ini 55 tadi. Ini 55 tadi kita sudah bahas. Ya. Sekarang 57, 56, 57. Ya ayyuhalladzina, ini 57. Ini 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman. Orang beriman dipanggil, la tattakhizu, janganlah engkau menjadikan alladzina takhadhu, ya orang-orang menjadikan dinakum, agama kalian, khuzuan, barang ejekan saja. Coba. Walaiban, dan permainan saja, permainan kekuasaan, permainan politik, permainan monarki saja. Coba. Permainan dinasti, khuzuan walaiban. Dari siapa? Minalladzina utul kitaba min qablikum wal kufara. Jadi orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan juga orang kufar. Siapa kufar ini? Ya dari kalangan orang muslim bisa saja terjadi. Jangan jadikan apa? Aulia ini. Lihat, sama muncul lagi. Jadi kenapa? Karena mereka itu apa? Menjadikan huzuan,
walaiban, menjadikan agama hanya sebagai barang olok-olokan dan permainan saja. Jadikan barang olok-olokan. Dan lihatlah, selama kekuasaan Muawiyah misalnya, orang yang paling berjasa di dalam menemani Nabi mulai dari Mekah sampai Madinah dicaci maki di atas mimbar. Sementara Muawiyah sendiri kita tidak pernah dengarkan peran pentingnya di dalam Islam. Iya. Ada sih, tapi dalam sejarah tertentu, dalam pengungkapan pihak-pihak tertentu. Tapi orang semua tahu di awal-awal Islam sampai di Madinah siapa yang memegang peran yang paling penting. Tetapi orang yang paling penting itu tiba-tiba diperolokkan di atas mimbar. Wajib seluruh khatib untuk mencaci makinya sebelum dia turun. Luar biasa. La tattakhizul ladina takhadu dinakum huzwan walaiban minal ladina utul kitab. Jadi jadikan apa? Aulia. Ya. Jangan jadikan mereka sebagai aulia. Kenapa? Aulia kalian tadi sudah disebutkan di atas. Ya. Di ayat 55 ini. Siapakah mereka ini? Disebutkan di surat tadi 62 ayat surat 10 ayat 62. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapakah mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun? Mereka yang juga menerima kalimat-kalimat suci itu. Nah, kita lihat lagi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ya. Ayatnya 38. Allah berfirman kepada ya ini Adam. Kita mulai dari 37 dulu ya. Kita mulai dari 37 ya. 37 supaya jelas. Fatalaqa Adamu Rabbi kalimatin. Ini ada kata kalimat di sini. Ya. Jadi ada kata kalimat di sini dulu. Fatalaqa Adamu Rabbi kalimatin fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Apa sebabnya? Innahu huwat tawwabur rahim. Jadi syarat diterimanya taubat adalah apa? Menerima kalimat ini. Ya. Tidak ada taubat kalau tidak menerima ini. Ya. Jadi tidak bisa ada taubat kalau tidak mulai dari sini. Fatalaqa Adamu Rabbi kalimatin. Setelah menerima kalimat-kalimat itu, tadi pertanyaan ikhwan kita dari Singapura, Pak Nurjo sudah menanyakan ini. Hubungan antara qaul dan kalimat, fataba alaihi, barulah mereka diterima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, karena Allah memang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Qulna, baru kami berfirman kata Tuhan, ihbitu minha jami'a, turunlah kalian semuanya. Siapa yang tidak menerima kalimat ini? Turunlah. Tetapi walaupun sudah turun, jangan berputus asa. Fa imma ya'tiyannakum min huda, apabila datang kepada kalian dariku huda, petunjuk. Siapakah petunjuk ini jemaah sekalian? Ya, huda. Kita tahu zalikal kitab la raiba fi hudan. Ya, yang disebut dengan Alkitab la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Apabila datang dariku huda, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa gerangan yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang menerima petunjuk secara sempurna siapa kalau bukan para wali? Ya, ingat. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum min huda faman tabi'a hudaya. Siapa yang ikuti huda itu kan wasi. Kenapa? Karena tadi huda itu datang kepada Nabi. Ingat, Nabi tadi khatamun nabiyyin. Tetapi dia sebagai matahari. Lalu kemudian rembulan yang menerima cahaya itu. Nah, rembulan atau bulan yang menerima cahaya itu adalah wali tadi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba lihat, kembali lagi ke situ. Ya, jadi yang dimaksud sini jelas, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sama tadi. Surat 10 ayat 62. Nah, jadi jemaah sekalian, ini sekedar apa yang kita temukan di dalam Al-Qur'an. Mari kita kembali ke sini. Jadi kita teruskan di sini dalam sistem penciptaan, keberadaan nabi, rasul dan wasi dan wali adalah suatu kemestian, satu keniscayaan, itis emas untuk membawa manusia kepada cahaya hidayah. Untuk membawa manusia kepada cahaya hidayah. Jadi untuk membimbing manusia. Mereka lah yang merupakan mursyid yang sesungguhnya. Makanya di Ahlul Bait itu ya para imam adalah mursyid itu sendiri. Kemursyidannya kemudian diteruskan oleh para marja gitu.
cahaya hidayah, derajat tinggi, dan kesempurnaan insani. Jadi kita tidak bisa mencapai derajat kesempurnaan insani kalau tidak melalui mereka. Dalam seluruh periode zaman, Nabi dan Rasul, serta wasi dan wali sebagai pengganti mereka senantiasa datang bergantian. Jadi ini harus kita camkan. Jadi dalam seluruh periode zaman, Nabi dan wasi, Nabi, Rasul, serta wasi dan walinya adalah sebagai pengganti mereka senantiasa datang bergantian. Jadi datang bergantian. Jadi setelah nabinya dan rasulnya pergi, datanglah wasi atau walinya. Wali yang satu pergi, datang wali berikutnya. Datang wali yang sampai wali berikutnya. Sampai berapa? Sampai 12 wasi. Sistem kenabian dan kerasulan ilahiyah ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga kedatangan Nabi dan Rasul terakhir, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang merupakan khatamun nabiyyin, dan tidak ada dan tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul yang datang sesudahnya. Sebagai penggantinya siapa? Penggantinya mereka adalah 12 wasi dan wali. Tuhan telah menetapkan 12 wasi ini. Jadi sebagai penggantinya adalah Tuhan telah menetapkan 12 wasi dan wali. Dari mana ke-12 ini? Kita ambil dari Al-Quran, kita ambil dari hadis. Kita mulai dari hadis dulu. Jadi ada hadis di sini jemaah sekalian. Nih. Ini jemaah sekalian, hadis ini dari Muslim nih. Hadis ini adalah dari Sahih Muslim. Sahih Muslim. Ya. Jadi artinya apa? Ini adalah di kalangan umat Islam kita secara umum disebut hadis yang sangat penting. Apa kata hadis Muslim? Coba lihat di sini. Ya. Jadi ini adalah diceritakan oleh Jabir bin Samura. Ini nih mana tadi? Ya. Ini adalah ini Jabir bin Samura ini keluar ini saya yang kasih saya apa namanya? Tanda merah. Jabir bin Samura, ya gitu. Menceritakan apa ceritanya? Ya, dia katakan, yaqul, Nabi berkata di suatu tempat, la yazalud dinu, tidak akan pernah agama ini qaiman, pada maksudnya selalu berdiri, selalu tegak. Agama ini akan selalu, tidak pernah padam, akan selalu apa? Qaiman, berdiri tegak. Hatta takuma, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Selama apa? An yakuna alaikum isna asyara khalifatan. Ini jelaskan ini. Isna asyara khalifatan ini. Isna asyara khalifatan. Ya. Jadi jelaskan lagi jelas sekali di sini. Ya. Isna asyara khalifatan ini. Ini isna 2 asyara belas. Jadi 12 khalifah. Kullu min Quraisyin. Ya, jadi ingat 12 kali ini siapa mengatakan ini adalah Sahih Muslim. Ya, ini terjemahannya juga di bawah ini mana. Ini 12 khalifah. 12 khalifah memerintah kalian. Nah, jelas sekali kalau 12 khalifah siapa coba? Kalau kita menggunakan yang ada sekarang ini, banyak sekali. Dari Khulafaur Rasyidin 4 ditambah lagi dengan yang lain sampai kepada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, banyak sekali. Dan di antara mereka banyak yang sangar, menakutkan, membunuh, bahkan seperti yang kita katakan di Tadabbur, mereka membakar kota Madinah. Mereka membakar Ka'bah. Coba. Nah, jadi terus yang mana 12 itu? Iya. Jadi 12 ini adalah disebutkan di dalam hadis ini isna asyara khalifatan, disebutkan juga di dalam Al-Quran. Mari kita lihat misalnya Al-Quran. Kita lihat di dalam surat At-Taubah, surat 9. Ayatnya 36. Ini 36. 36, ayatnya 36. Ayat 36. Ayat 36. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 36. Ya. Coba cari kelipatan terkecilnya 9 dan 3. Itu keluar angka 3. 9 bagi 3, 36 bagi 3, 12. Ya, luar biasa kan?
12 bagi 3, 4. Ya, seperti itu. Keluar nanti di sini 3, keluar sini 12, kali nanti 3. 12 bagi 3, 4. Ya, 4 itu adalah Ahlul Bait Nabi yang disebutkan di dalam surat 33 ayat 33. Apa kata Allah? Inna iddatash syuhur. Sungguhnya jumlah bilangan bulan. Inna iddah itu bilangan. Asyuhur bulan. Inna iddatash syuhur, sungguhnya jumlah bilangan bulan inda Allah, di sisi Allah. Berapa ini? Isna asyara syahr. 12 bulan. Isna asyara syahra. Syahra. Bapak Ibu sekalian, tadi bulan apa tadi? Apa tadi bulan? Wali. Perhatikan tadi. Apa tadi bulan lagi? Wali. Ya, Rasul adalah mataharinya, para wali dan Rasul adalah bulannya. Dari bulan itu kan kita menghitung bulan juga. Syahra itu dari kata qamar. Tidak ada syahr kalau tidak ada qamar, kan begitu. Jadi ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Ya, mulai daripada Muharram, Safar, dan seterusnya sampai terakhir Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ini adalah bahasa kinayah namanya. Ini adalah bahasa bahasa perumpamaan. 12 bulan di sisi Allah. Fi kitabillah, tertera dalam kitab Allah, sebagaimana cahaya pertama, paling terang pertama diciptakan kitabillah adalah Muhammad. Hingga Allah, kita pernah bahas di Irfan juga, bahwa laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kamu, saya tidak ciptakan aflaq, semesta. Isna asyara syahra fi kitabillah. Jadi makanya kita katakan kitab Allah itu baik di Lauh Mahfuz ataupun Al-Quran itu adalah berisi tentang mereka. Karena isna asyara fi kitabillah, ini dalam kitab Allah ini. Yauma khalaqas samawati, sejak manusia pertama, sejak alam pertama diciptakan, sudah Allah tentukan bahwa nanti akan ada 12 khalifah. Dan inilah yang disebutkan tadi di dalam kalimat. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin. Adam menerimanya. Kenapa? Ini sudah disebutkan. Kapan? Yauma khalaqas samawati, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Nah, ingat tadi 4. Minha arba'atu hurum. Tadi ingatin yang keempat ini. 36 tadi? 12 bagi 3 tadi 4. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Kenapa yang 4 itu? Yang 4 itulah yang disebutkan secara spesifik di dalam 3333. Ya. Salah satu dari 3 dari 4 itu disebutkan di sana. Minha arba'atu hurumun. Dzalika dinul qayyim. Itulah ad-din al-qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi kalau ini disebut bulan beneran, harusnya tidak ada hubungannya dengan agama beneran. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang benar. Ad-din al-qayyim. Itulah ad-din al-qayyim. Ad-din al-qayyim artinya apa? Agama fitrah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama fitrah. Di surat Ar-Rum 30 disebutkan ad-dinul qayyim. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah ad-din al-qayyim. Jadi artinya apa? Selain itu adalah bengkok. Ya. Bukan qayyim, dzalika ad-dinul qayyim. Jadi bersama dengan 12 itu adalah itulah ad-din al-qayyim, itulah agama yang benar. Ya. Itulah ad-dinul al-qayyim. Jemaah sekalian berbahagia, coba kita karena layar kita terbatas, ya coba Bapak Ibu membaca surat apa? Surat Al-Bayyinat. Kita mulai dari kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata itu zakata dzalika dinul qayyim. Coba. Siapa itu dinul qayyim? Ingat, ada 2. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Berarti bukan itu. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaikahum khairul bariyah. Itulah dia. Adilul qayyim. Ketika ditanyakan, kita baca dalam buku tafsir, siapakah mereka itu? Aliyun wa syi'atuhu. Innal ladzina amanu wa solihati ulaikahum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalika
jaza khalida fiha abada, itu adalah jaza dari Allah liman khasya rabbah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasya rabbah. Mereka itulah orang yang takut kepada Tuhannya. Kenapa takut kepada Tuhannya? Karena terhadap makhluk la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka di dalam agama yang lurus ini, di dalam 12 bulan ini, jangan sampai menzalimi diri kalian sendiri dengan menyimpang dari mereka. Apalagi melawan mereka, apalagi ikut membunuh mereka. Oleh sebab itu, selain daripada mereka adalah musyrik. Wa qatilul musyrikina kafah. Nah, ini pertanyaannya kemarin Pak Ahmad dari Malaysia. Syirik. Keluar dari tadi ini. Dan ini diperkuat dengan Adinul Qayyim di surat Ar-Rum. Juga ada di bawahnya nanti syirik. Mari kita lihat konsistensi daripada Al-Quran. Ya. Kita lihat surat 30. Surat Ar-Rum. Ya. Ayatnya 30 juga. 30. Ya. Mari kita lihat. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah wajah kamu kepada agama hanif yang lurus. Hanif secara lurus, tanpa tidak ada motivasi, tanpa motif, tanpa keinginan, selain hanya untuk menyatu dengan dia, baqa bersama dengan dia, ataukah kita fana dalam kemakhlukan kita, agar kita baqa dalam kemahaadaannya dia. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu lid-din hanifa. Ingat tadi surat At-Taubah ayat 36. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitrah Allah alladzi fataran nasa, yang digunakan untuk memfitrai, menciptakan manusia. Alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Ini muncul nih. Dzalika dinul qayyim. Apa itu dinul qayyim? Dinul qayyim adalah agama fitrah. Fitrah Allah fataran nasa alaiha. Fitrah Allah alladzi fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus ya. Jadi agama yang lurus adalah kembali kepada fitrah ya. Kembali kepada fitrah. Dzalika dinul qayyim. Tapi apa kata Allah? Walakinna, akan tetapi aksara nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui masalah ini. Walakin, akan tetapi aksara nasi, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Coba. Munibina ilaihi. Siapa itu orang yang mengikuti zalika dinul qayyim, ataukah kembali kepada fitrahnya? Yaitu munibina ilaihi, orang yang kembali kepada Allah. Coba, kembali. Munibina, kembali kepada Allah. Kembali apa? Kembali untuk meniada. Karena hakikatnya kita ini tiada. Ingat tadi kata-kata quiditas. Quiditas itu hakikatnya tidak ada sebetulnya. Ya, dia ada karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Jadi kita harus kembali kepada yang tiada, meninggalkan meninggalkan hakikat probabilitas kita, probability kita. Kita ini adalah wujud mungkin namanya. Mungkin ada, mungkin tidak. Mengambang antara ada dan tiada. Kita meninggalkan itu dan mencari kepastian. Di mana kepastian itu bersama dengan yang absolut ada. Ada absolutely. Ya, tidak pernah tidak ada. Maka munibina ilaihi, kembalilah kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus shalah, itulah tujuannya salat didirikan. Dirikanlah salat. Karena salat itu mengantarkan kalian ke sana. Wala takunu minal musyrikin. Mudah-mudahan Pak Ahmad Torpedo datang ini dari Malaysia. Wala takunu, karena pertanyaannya kemarin apakah sama orang yang keluar dari wilayah dengan syirik nantinya. Wala takunu minal musyrikin, jangan menjadi musyrik. Apa yang masuk musyrik di sini? Kembali keluar daripada fitrah, keluar daripada zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim apa tadi? Isna asyara syahra. Ya. Wala takunu minal musyrikin, larangan. Janganlah kalian menjadi orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Ini minal musyrikin. Musyrik. Ya. Wala takunu. Siapakah musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu membuat terpecah belahnya agama.
Wa kanu syi'an, menjadilah agama berpecah belah. Coba lihat. Banyak Syiah, ini Syiah itu bersyiah-syiah dan hanya ada satu Syiah yang benar. Ingat, minal ladzina farraqu. Kita sudah terangkan kapan itu kemarin kita bicara tentang 73 golongan. Ya, di suatu tempat. Lupa kemarin di mana tempatnya kita bicarakan ini. Ya. Jadi minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dan menjadilah kelompok. Kullu hizbin bima ladahim farihun. Masing-masing kelompok itu, hizb itu merasa bangga dengan dirinya sendiri. Maka siapa yang tidak merasa bangga dirinya karena dia bersama dengan Allah, maka itu hizbullah. Ingat tadi wali, hizbullah, ingat. Jadi hanya satu hizb yang benar. Ya. Yaitu siapa tadi? Nah, kita lihat di sini jemaah sekalian berbahagia, yaitu kembali tadi kepada surat Al-Maidah ayat 55 ya. Ayat 55 di 56-nya itu adalah hizbullah. Ya, kita lihat 55. Kembali tadi ke sini. Innama waliyukumullah wa rasul walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un wa man yatawalla, siapa yang berwilayah, wa may yatawalla, siapa yang berwilayah Allah kepada Allah, wa rasulah, dan kepada rasulnya, walladzina amanu, dan orang beriman yang disebutkan di atas tadi, yaitu alladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un, fa inna hizballah, mereka itulah hizbullah, dan hizbullah itulah yang akan menang. Jadi ada hizb di sini. Perhatikan ya sekalian. Jadi ada hizb di sini. Ya, kita ketemu dengan kata hizb di sini. Ya. Sorry. Ya. Kita ketemu kata hizb di sini ya. Ya. Ini ada kata hizb di sana ya. Terlalu ramai ya. Ya. Ini ada kata hizb di sini. Ya. Ini hizbullah. Fa inna hizballah humul ghalibun. Hizbullah itulah yang akan menang ini. Humul ghalibun, ya. Hizbullah akan menang. Itu juga yang disampaikan di mana? Di surat Al-Mujadalah. Coba kita lihat surat Mujadalah, surat 57. Ya. Mujadalah 57 atau 58 ya. Ini 58 ya. Yang ke-8. Bagian apa? Bagian terakhir. Ya. Coba kita lihat. Ini adalah yang terakhir. Allah berfirman, la tajidu qauman, kamu tidak akan menemukan satu kaum, yu'minuna billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallah, mereka itu berkasih sayang dengan orang-orang yang justru menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba, walaupun mereka itu orang tua mereka, au abnahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au asyiratahum, ataupun itu keluarga mereka, kerabat mereka, famili mereka, relatif mereka. Ulaika, mereka itulah katabah fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tetapkan iman pada kalbu mereka, wa ayyadahum biruhin min, dan Allah memperkuatnya dengan roh daripadanya, rohnya menjadi lebih kuat, wa yudkhilhum, dan akan memasukkan mereka jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar. Sama tadi, ingat surat Al-Bayyinat, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada zalika, apa itu tadi, liman khasyya rabba, ya, dan seterusnya tadi, jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhu. Ini muncul lagi radhiyallahu anhu. Ingat tadi surat Al-Bayyinat, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an zali radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Radhiyallahu anhu wa radu'an, ulaika, mereka itulah siapa? Hizbullah. Ulaika hizbullah. Berarti inilah hizb yang benar. Ulaika hizbullah. Ala inna hizbullah, dan camkanlah, ketahuilah. Ini sama apa? Ketika bicara tadi wali, ala inna auliya Allah. Ala, ketahuilah, camkanlah, catatlah, inna hizbullah, sungguhnya hizbullah itulah yang akan menang. Ya. Inna hizbullah humul muflihun. Ya. Kalau di surat Al-Maidah tadi humul ghalibun, ini humul muflihun. Ala, ketahuilah, inna hizbullahi humul muflihun. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kira jelas ini wali-wali dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita sudah jelaskan tadi ini
Surat Sahih Muslim tadi, yang dimaksud siapa? Isna asyara. Ya, ini tadi adalah isna asyara khalifatan. Isna asyara khalifatan. Yang dikatakan kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy, dipercepat lagi. Mereka semuanya adalah dari Hashimi. Ya. Kulluhum min Quraisyin. Ya. Nah, jemaah sekalian, kita kembali ke sini. Jadi saya kira Bapak sekalian sudah jelas ya, kesatuan antara hadis-hadis ini dengan Al-Quran tadi yang kita bicarakan, ya tidak bisa, tidak terjadi kontradiksi. Ya. Jadi mereka semuanya datang, yang 12 orang itu bergantian. Ini 12 wasi ini datang bergantian. Jadi Tuhan menetapkan 12 wasi yang datang bergantian. Dan yang paling terakhir tentu yang ke-12. Yang berarti 12 itu sampai akhir zaman. Ya. Bagaimana cara bisa berusia panjangnya? Diangkat seperti dulu Nabi Nuh 1000 tahun, kurang 50 tahun. Jadi diangkat keluar dari apa? Dari ruang waktu. Supaya tidak terikat dengan waktu sehingga dia tetap menjalankan tugas kewaliannya walaupun tidak sedang berada di dalam ruang waktu. Karena tidak adanya dalam ruang waktu bukan berarti dia tidak ada. Yang paling akhir dari mereka adalah mentari khatam. Mentari khatamun nabiyyin, yang merupakan juga mentari khatamul aulia, yaitu baginda Imam Mahdi alaihissalam ajalallahu fajarul syarif, yang mengemban penerimaan faid dan hidayah Tuhan serta menyampaikannya kepada seluruh manusia. Dengan tenggelamnya mentari akhir ini, maka tenggelamnya harusnya bukan mentari tapi rembulan akhir ini, kiamat pun datang. Kenapa? Karena mentari terakhirnya Nabi. Yang ini adalah rembulannya tadi. Kiamat pun datang dan hukum dunia berganti dengan hukum akhirat serta wajib, ya, serta wajah akhirat menampak. Artinya tiba-tiba suasana akhirat muncul, hukum dunia menjadi tidak ada, hukum ruang waktu tidak ada, yang ada adalah alam akhirat seperti yang disebutkan dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba dia muncul menampak dan tinggal serta tetap untuk selama-lamanya. Ya, kapan? Apabila tadi sudah selesai semuanya. Para wali Tuhan yang menempati makam wilayah adalah pengganti. Jadi kita lihat para wali Tuhan yang menempati makam wilayah, para wali Tuhan yang ingat kita dulu sebelum lanjut, mungkin timbul pertanyaan, apakah 12 itu hanya Nabi saja? Kan begitu. Muhammad saja? Karena tadi katakan 12. Ya, berdasarkan informasi Al-Quran, seluruh nabi-nabi itu selalu punya 12 pengganti. 12 penggantinya ke bawah. Sampai kemudian datang lagi nabi berikutnya. Nabi pembawa risalah berikutnya. Itu disebutkan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 12. Surat Al-Maidah ayat 12. Jadi Bapak sekalian kita lihat lagi dulu ya, konsistensinya dalam Al-Quran. Ya. Surat Al-Maidah, ini Al-Maidah. Ya. Ayatnya 12. Ingat angka 12. Pasti di sini ada angka 12. Ya. Jadi ini karena angka 12, lihat ini. Ya. Karena ini adalah angka 12. Ya. Ayat 12. Al-Maidah ayat 12. Ya. Al-Maidah ayat 12. Al-Maidah 12. Allah berfirman, walaqad akhadzallahu mitsaqah. Sungguh Allah telah mengambil misak kepada Bani Israel. Walaqad akhadzallahu mitsaqa Bani Israel. Wa ba'atsna minhum. Nah ingat. Dan membangkitkan dari kalangan mereka isna asyara naqiba. 12 juga. Isna asyara naqiba. Jadi 12 juga nih. Isna asyara naqiba, pemimpin. Dan Allah mengatakan, wa qala Allah inni makum. Saya bersama kalian selama kalian juga bersama 12 pemimpin ini. Ba'asna minhum isna asyara naqiba wa qala Allah inni ma'akum. Aku bersama kalian selama kalian bersama dengan 12. Ingat tadi hadisnya, agama ini akan selalu tegak selama bersama dengan 12 khalifah tadi. Lain aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa zartumu wa dan seterusnya. Artinya semuanya hanya lihat bicara wali wilayah dulu baru bicara salat, bicara zakat dan sebagainya. Ya, apa artinya? Bahwa ini adalah sangat penting, fundamental, sangat mendasar. Ya,
Ini adalah asas 12 pemimpin ini. Isna asyara naqiba. Ya. Jadi angka ke-12 ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kita lihat ini 5 ke 12 adalah 60 ya. 5 12 adalah 60. Kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 60, kita akan ketemu juga angka 12. Karena 60 itu juga habis dibagi 12 itu 5. Nah, kita lihat misalnya surat Al-Baqarah ya. Pasti ketemu angka 12 di sana ya. Al-Baqarah ayat 60. Jadi gampang mengingatnya angka-angkanya ya. Nih, angka 60. Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah tatkala Musa meminta air untuk kaumnya, liqaumihi. Air apa yang dimaksud di sini jemaah sekalian? Ya, secara zahir air yang kita minum, tetapi secara batin artinya apa? Air rohani, sumber mata air. Para imam itu, para wali itu adalah sumber mata air yang meneruskan sumur yang bernama sumur kenabian. Wa idistasqa Musa liqaumi faqulna, maka kami berfirman, idrib biasaka, pukulkanlah tongkatmu al-hajar kepada batu. Idrib biasaka al-hajar, pukulkan tongkatmu kepada batu, fan fajarat, maka terpancarlah minhu, dari batu itu, isna asyara ainan, maka muncullah dari sana 12 mata air. Mata air apa? Mata air kenabian, mata air kesucian. Kalau mata air ini keruh, semua ke bawah keruh. Tetapi yang dimaksud mata air di sini adalah mata air yang bening. Jadi mata air yang bening itu adalah 12. Ya. 12. Dan jemaah sekalian berbahagia, mata air inilah yang juga menjadi sumber. Jadi mata air ini cuma satu sebetulnya. Ya. Dari atas terus menerus ke bawah, dan ini juga yang terakhir digunakan oleh wasi pertama sang nabi yang menjadi asbab turunnya surat Al-Insan tentang Al-Abror. Itu menggunakan kata-kata ainan juga. Ya, coba kita lihat. Jemaah sekalian, coba lihat surat 76. Kita melihat konsistensi Al-Quran. Ya. Surat 76, ini Al-Insan. Ya. Ayatnya 7 atau 8 ya. Ya. Ini yang di atas ini. Ya. Ini dia. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrara sesungguhnya al-abrar itu yashrabuna minum min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan, ini sama kan tadi, ainan ya, coba. Jadi kalau sang al-abrar minum dari cawan khusus, min ka'sin kana mizajuha kafura, yaitu dari sang nabi. Tapi kita minum dari dia, ainan. Ya, kita minum dari mereka. Yashrabu biha ibadullah. Jadi hamba-hamba Allah yang ingin mengikuti mereka tadi yang suluk, ya ibadullah yufajiruna tafjira. Jadi ainan, mata air, yashrabu biha. Mata air yang kepadanya kita meminum. Kalau tidak minum dari mereka, airnya keruh. Ya. Sudah bukan lagi mata air langit, bukan mata air samawi, tetapi berubah menjadi mata air arodi, mata air bumi. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Yufuna, siapakah dia ini? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana mustari. Siapa yang maksud sini? Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ketika mereka sakit, anaknya sakit, Hasan Husain sakit, lalu kemudian Imam Ali dan Fatimah bernazar. Yufuna bin nadri. Apa yang dilakukannya? Berpuasa. Dan setiap menjelang buka puasa, yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Tiap hari berturut-turut. Hari pertama orang miskin datang. Hari kedua anak yatim datang. Hari ketiga asira, tawanan datang. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Inilah yang disebut dengan al-abrar. Ini lihat. Ya. Innal abrar. Jadi kita lihat sini ayat 5-nya, innal abrar. Ya. Innal abrar. Perhatikan jemaah sekalian ini. Al-abrarah, innal abrarah yashrabuna. Siapakah mereka itu? Tadi sebutkan mereka itu adalah ainan bagi kita. Dan jemaah sekalian, karena kita tidak bisa mencapai derajat ini, kita diusahakan meminta bersama mereka saja. Kita lihat surat Ali Imran ayat 100, ya, surat Ali Imran
ayat 193. Ya. Rabbana, ini 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina apa? Wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Lihat di Mas Keser. Wafatkanlah kami ma'al abrar. Siapa tadi al-abrar? Ingat tadi innal abrar yashrabuna min ka'sin kana bidajwa kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Mereka itu adalah siapa? Mereka adalah al-abrar. Jadi kita minta mati bersama mereka, tidak perlu sebagai. Kalau menjadi abrar, kita mengatakan tawaffana abraran. Jadi wafatkanlah kami sebagai abrar. Tidak perlu, ma'a saja nih. Lihat kata-kata ini. Ini kata-kata ma'a. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah kata ma'a. Tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkanlah kami supaya bersama dengan al-abrar. Sayangnya doa mati ini, wafat ini jarang dipopulerkan. Yang dipopulerkan, ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah. Dan itu kita tidak temukan dalam Al-Quran, hanya di hadis, tapi dalam Al-Quran, wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Coba. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai siapa al-abrar tadi? Wasi Rasulullah. Para wali. Yang menjadi mata air, ainan. Mata air dan di mana kita bisa minum air yang bening daripadanya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Kita kembali lagi di sini. Jadi para wali Tuhan yang menempati maqam wilayah adalah pengganti dan penyambung mentari cahaya kenabian kepada seluruh alam dan manusia. Ingat. Jadi para wali Tuhan di sini menempati maqam wilayah adalah pengganti dan penyambung mentari cahaya kenabian. Mereka adalah pengganti dan penyambung mentari cahaya kenabian, atau disebut tadi penerus mata air kenabian kepada seluruh alam dan manusia. Mereka mengungkap rahasia-rahasia ilahi yang ditutup dan ditinggalkan para nabi dan rasul. Artinya nabi tidak menerangkan, bukan berarti dia tidak menerangkan, tetapi nabi menerangkan sesuatu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan capability masyarakat untuk menerima itu. Ketika belum capable menerima itu, nabi tidak menyampaikannya. Ya. Makanya kita lihat dalam Al-Quran selalu ada kata-kata pertanyaan. Kalau dia bertanya kan berarti dia butuh. Kalau tidak bertanya berarti belum butuh. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran masih kebanyakan bersifat normatif. Mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi, yas'alunaka 'anil mahid, itu kan normatif. Yas'alunaka 'anil anfali, mereka bertanya kepada tentang harta rampasan perang. Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar belum terlalu muncul pada saat itu, dan itu disimpan oleh Nabi dan kemudian wasiatkan kepada wasinya. Sebab ini mereka mengungkapkan rahasia-rahasia ilahi yang ditutup dan ditinggal para nabi dan rasul Tuhan. Sebab para nabi dan rasul ditugaskan untuk menjelaskan syariat Tuhan dan membimbing manusia kepada keimanan, ibadah, dan amal soleh. Oleh karena itu, apa yang tidak sempat mereka ungkapkan akan diungkapkan oleh para wasi dan walinya. Para ausia bentuk jamak dari wasi, dan aulia bentuk jamak dari wali. Para ausia dan aulia Tuhanlah yang membukakan rahasia-rahasia yang ditinggalkan tertutup oleh para nabi dan rasul. Banyak dari rahasia-rahasia kesturi, maksudnya rahasia-rahasia yang harum, yang indah, yang bersifat hakikat, dibiarkan tidak terungkap oleh para nabi dan rasul, namun dibuka dan disiarkan oleh para wasi dan walinya. Sampai di sini pertemuan kita pada malam ini. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk pada hakikat wilayah. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, Ustaz, dari Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Ini dari Pak Saban ya. Ketika dalam zaman Nabi Musa alaihissalam, masyarakat ketika itu berpaling dari ajaran Nabi Musa. Sementara beliau, Nabi Musa, telah mengangkat Nabi Harun alaihissalam sebagai walinya atau wasinya untuk diikuti. Tapi mereka berpaling dan mengikuti Samiri. Kita melihat dan mempelajari peristiwa yang berlaku dan kita merasa kedurhakaan umat ketika itu. Jika kita melihat keadaan masyarakat kita hari ini, di mana ajaran Rasulullah dan banyak dalil-dalil yang memaparkan akan wakilnya nabinya seperti kepada Imam Ali selepas Rasulullah, dengan lain perkataan masyarakat melihat apa yang telah berlaku pada masyarakat yang lalu tapi gagal memilah-milah kebenaran ketika terjadi berlaku pada diri kita sendiri. Pak Saban, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, jawaban Pak Saban adalah penting. Jawaban atas pertanyaan Pak Saban adalah penting. Itulah sebabnya mereka yang membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran tetapi tidak bisa mengambil ibrah daripadanya, berarti sadar atau tidak sadar, sebetulnya mereka memperlakukan Al-Quran seperti orang-orang yang awalnya menentang Nabi, yang mengatakan Al-Quran itu adalah asatirul awwalin. Jadi mereka berkali-kali mengatakan kitab suci yang dibawa Muhammad itu tidak lebih daripada asatirul awwalin. Asatir itu adalah cerita-cerita yang bersifat apa ya? Asatir ini bentuk jamak dari satir. Ini menjadi bahasa Melayu kita. Satir itu adalah cerita-cerita. Jadi asatirul awwalin hanya merupakan cerita-cerita orang terdahulu saja. Jadi cerita tentang Nabi Musa dan Harun ya cukup cerita Nabi Musa dan Harun. Ya. Tidak perlu dibawa-bawa ke sini. Nah, itu kan berarti bahwa menjadikan Al-Quran hanya cerita orang-orang terdahulu. Al-Quran hanyalah kisah-kisah tok saja. Padahal jemaah sekalian, Allah berkali-kali mengatakan bahwa pada kisah-kisah mereka ada ibrah. Ya. Inna fi qasasihim la ibrah. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah, pelajaran. Dan ini yang gagal ditangkap sekarang. Sehingga apa? Kita menganggap Samiri ya cuma Samiri yang mengkhianati Harun saja, mengkhianati Nabi Musa dan Harun. Hanya itu saja. Lupa bahwa semua cerita-cerita dalam Al-Quran akan ada padanannya setelah itu. Ya, tinggal padanannya itu tidak persis sama namanya. Fir'aun selalu muncul di setiap zaman. Qarun selalu muncul di setiap zaman. Begitu ya, Samiri juga selalu muncul di setiap zaman. Dan ingat, Harun juga selalu muncul di setiap zaman. Ingat tadi, tidak akan pernah berhenti tuh Harun sampai hari kiamat tadi. Jadi ada 12 Harun, wasinya Nabi. Jadi wasinya Nabi selalu ada 12. Jadi ada 12 Harun dalam tanda petik. Sampai nanti hari kiamat terjadi. Jadi jawabannya pertanyaan Pak Sabah menarik, yaitu bahwa banyak orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah berlaku pada masa-masa yang lalu. Saya kira benar. Berikutnya lagi Pak Bus. Ini ada dari Pak Burhan ya. Ada Ustadz dari Pak Burhan. Salam Ya, dari para pesuluk yang tidak berwilayah, apakah mereka sampai kepada tujuan hakikat pada setiap sesuatu? Terima kasih banyak. Jadi siapa yang bersuluk tetapi tidak berwilayah, secara hakikat tidak bersuluk. Iya. Jadi secara hakikat tidak bersuluk. Karena suluk itu dimulai dari perintah Tuhan. Berstart dari Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimunas shalah. Jadi mulai dari situ. Kalau tidak start dari situ berarti bukan pesuluk sebetulnya. Dia pencarian biasa saja. Orang-orang yang baru mencari-cari jalan kebenaran, belum menemukan jalan itu, baru mencari-cari. Jadi kalau pesuluk itu sudah menemukan jalan itu, tinggal menempuh jalan itu perlu mujahadah. Nah, jadi kalau pesuluk itu harus mulai daripada wilayah. Karena belajarnya dari wahyu. Mari kita lihat penggunaan kata suluk dalam Al-Quran. Kita masuk dulu ke screen ya. Kita masuk ke screen dulu. Kita lihat di dalam surat apa? Surat An-Nahl. Kita lihat surat An-Nahl.
Surat 16. Ayatnya tentang ayat berapa ini? Tentang madu ya, sekitar 60-an. Kita lihat 60. Ya ini dia. Nah ini dia. Ini kemudian sampai ini dia. Jadi kita mulai dari ayat 68 ya. 68. Ya, mulai dari sini. Wow harap buka, ini mulai dari kata wahyu. Wow harap buka, dan Tuhanmu mewahyukan ila nahli, kepada nahl lebah, anittakhidhi, agar engkau mengambil minal jibal, di gunung-gunung, buyutan, sarang, buat sarang atau ke rumah, wa minasyajari, di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, atau apa yang dibuat oleh manusia. Jadi di hutan ada, di pohon-pohon ada, juga di sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Summa, kemudian ini masuk. Kuli, siapa yang mengatakan ini? Allah tadi, masih wahyu dari Tuhan. Wow harap buka. Ya, yang pertama adalah ittakhidhi, tempurlah, ambillah. Ittahid itu ambillah. Ittahid itu ambil. Ya khuz, ingat kata-kata khuz, ya khuzu. Akhadha ya khuzu, ittakhidhi, ambillah. Ya, kemudian di sini summa, kemudian kuli, makanlah. Min kulli tamarati, dari berbagai macam buah. Kemudian perintah berikutnya, fasluki, dan berjalanlah, suluklah. Jadi kata-kata suluk itu di sini. Fasluki subula rabbiki dzulula. Fasluki, jadi siapa punya perintah? Tuhan. Jadi yang namanya pesuluk itu bermula dari perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan, kalau mau bersuluk, innama waliyukumullah walladzina amanu alladzina yuqimuna, dan seterusnya. Atau di dalam surat Al-Maidah juga ayat 35 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Untuk sampai kepada Allah harus ada wasilah. Jadi suluk ini tidak bisa terjadi kalau tidak berstart dari perintah Tuhan. Ya, di surat Al-Maidah, kita buka lagi surat Al-Maidah di sini. Ya, ayatnya 35. Sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa batagu, dan carilah ilahi, untuk sampai kepada apa? Al-wasilah. Ya. Untuk sampai kepada Allah carilah al-wasilah. Jadi tidak bisa kalau tidak sampai wasilah. Siapakah wasilah itu? Wali, aulia, wasi, ausia. Ya, jadi tidak bisa kita kalau tidak melalui ini. Jadi bertakwalah kepada Allah, dan tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak mencari. Wa batagu, carilah ilahi, untuk sampai kepadanya al-wasilah. Setelah berjumpa dengan wasilah, barulah wajah bersungguh-sungguh fisabilihi. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian bisa mencapai puncak ya, perjalanan itu. Ada lagi berikutnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Afwan Ustaz, satu soalan, beri pencerahan ringkasnya antara kelas tadi siang dengan yang malam ni, bahawa hakikat Allah yang maha ilmu tadi akhirnya membawa satu konklusi, apapun kapasitas fikiran kita dalam bab-bab ilmu termasuk tauhid, itu tak lebih daripada sekadar andaian tertinggi yang paling dapat kita capai berbanding dengan mentari sama rembulan tadi. Barakallahu fi afwan. Saya kira jawabannya benar ya, betul. Jadi jawabannya benar. Jadi sebetulnya untuk sampai mentari kita tidak mungkin, sampai rembulan kita tidak mungkin sebetulnya. Ya, kenapa? Karena kita startnya sangat terlambat ya. Kita dari awal ini sudah banyak sekali hijab-hijabnya, banyak sekali tirai-tirainya, banyak sekali penutup-penutupnya. Sehingga tindakan pertama kita dulu adalah bagaimana menyingkirkan, membersihkan, mengangkat tirai-tirai itu. Yang biasa kita sebut dengan istilah mukasyafah. Jadi kita harus angkat dulu tirai-tirai itu. Ini adalah mujahadah pertama kita. Ini belum berjalan, ini baru mengangkat dulu. Karena tidak bisa kita berjalan kalau tidak mengangkat dulu ini. Bapak bisa bayangkan kalau kita berjalan dalam keadaan mata tertutup. Kita berjalan dalam keadaan gelap gulita. Kita berjalan dalam keadaan kaca mobil kita di depan tertutup. Misalnya kita berjalan pakai kereta, mobil,
tetapi kacanya di depan dicat hitam. Tidak bisa kita berjalan. Maka tugas pertama kita untuk berjalan adalah mengangkat tirai-tirai itu. Maka oleh sebab itulah seperti tadi doa dalam surat Al-Imran, Allah mengajarkan kita sederhana saja, tawaffana ma'al abrar. Apa sebabnya? Karena hampir-hampir susah bagi kita untuk menjadi abror. Jadi kita ma'a saja bersama al-abror. Jadi tugas kita pertama kali adalah mencari al-abror itu siapa, istilah lainnya siapakah aulia itu, siapakah ausia itu. Setelah itu kemudian bersama mereka tadi wajahidu fisabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi tugas kita sekarang bagi sebagian orang yang belum menemukan adalah wabtagu, mencari. Jadi ada tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu. Jadi cara pertama itu adalah mencari dulu, wabtagu. Jadi makanya yang dibenci Allah itu adalah yang berhenti mencari. Walaupun dia tadinya ateis, kalau dia mencari dan mencari, maka Allah menghormatinya, memuliakannya. Tapi yang Allah tidak suka adalah ketika yang bersangkutan itu sudah merasa diri cukup. Ketika merasa cukup berarti tidak akan berjalan lagi. Jadi manusia itu secara rohani harus mobile, harus bergerak, dan gerakan manusia yang didorong oleh akal pasti menuju kepada puncak. Ila rabbika muntahaha. Pasti puncak perjalanan itu adalah kepada Tuhanmu. Faidza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pasti kepada Tuhanlah kalian akan terhenti perjalanannya. Seperti itu. Ada lagi berikutnya? Ada lagi Ustaz. Dari Ibu Yeni. Silahkan Ustaz. Ya, Ibu Yeni. Yaitu angka 12 pada jam. Apakah ini menandakan juga? Ya, yang jelas kita tidak tahu. Yang jelas itu ada unsur kebetulan, tetapi tidak kebetulan kan tidak ada kebetulan dalam kehidupan ini. Kenapa? Yang membuat jam pertama kali kan bukan kita orang Islam, tetapi kok selalu ada 12. Ya, di dalam jam kita itu ada 12 jam. Di dalam lusin, namanya lusin itu adalah 12. Satu lusin itu adalah 12. Ya. Dan dalam bahasa Inggris itu jarang menggunakan kata belasan, tapi menggunakan kata lusinan. Ya, lusin. 12. Jam 12, bulan juga 12. 12. Jadi bulan 12, jam 12, seperti itu. Ya, tapi ini tentu tidak bisa kita berargumen dengan ini, Bu. Karena tentu ini adalah angka-angka saja yang bisa kita argumen kalau orang agama tentu di dalam Al-Quran, tapi ini adalah kita menganggap ya sebagai sesuatu yang tanda petik ya kebetulan. Ya, jadi 1 sampai 12. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zaman. Ustaz, seperkara yang anak terfikir tentang manusia atau wali Rasul selepas Rasulullah dan sebelum Rasulullah. Maksudnya ialah Nabi Isa alaihi salam dan Imam Ali alaihi salam. Manusia ketika itu mengangkat atau mendeklar bahawa Nabi Isa sebagai Tuhan, dan ada yang mendeklar bahawa Imam Ali sebagai Tuhan. Apakah yang terjadi sebenarnya menyebabkan mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan dan mengangkat Imam Ali sebagai Tuhan? Allahu a'lam. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Saban. Pertanyaan menarik. Jawabannya sederhana Pak Saban. Karena tidak belajar hikmah. Ya. Kalau mereka belajar hikmah, maka tidak mungkin akan mengangkat yang disebut dengan putra Tuhan. Karena kata putra atau kata anak itu bermakna bahwa antara anak dan ibunya, orang tuanya itu terjadi keterpisahan. Jadi yang disebut beranak adalah ketika anak keluar dari orang tuanya. Terjadi keterpisahan. Dua entitas. Dua entity. Padahal yang kita pelajari adalah hanya satu yang ada saja. Tidak mungkin ada dua. Selain daripada dia yang maha ada, itu pasti statusnya adalah mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Probabilitas. Berada di dalam wilayah probability. Ya. Bisa ada, bisa tidak ada. Oleh sebab itulah, intinya adalah ketika meninggalkan pelajaran hikmah, itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali bahwa Nabi datang dalam rangka mengajarkan hikmah.
walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum mencapai derajat hikmah itu lafi dhalalin mubin, kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Bukan hanya melantik Nabi Isa atau Imam Ali sebagai Tuhan, bahkan kita mempertuhankan cahaya. Kalau kita sholat menganggap Tuhan itu seperti cahaya. Bahkan ada yang pertuhankan misalnya tulisan Allah. Kalau dia sholat membayangkan ada tulisan Allah di depannya. Seperti itulah semuanya ini terjadi karena kesalahpahaman, miskonsepsi, misunderstanding berkenaan dengan hakikat basitatul hakikat sang maha sederhana. Sehingga kemudian mereka membayangkan sesuatu, maka caranya supaya kita tidak membayangkan sesuatu harus pertegas secara akal bahwa yang namanya ada berbeda dengan kuiditas. Kuiditas itu adalah makhluk, karenanya bisa dibayangkan, sedangkan kholiknya tidak bisa dibayangkan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kuiditas. Dia adalah wujud tanpa kuiditas. Terima kasih. Ada lagi? Afwan, Pak. Satu soalan lagi boleh Ustaz? Silakan. Afwan semua. Ustaz, topik kita hari ini ada hubung kait dengan surah Al-A'raf tentang masalah tajalli Allah yang bernama Mukhlasin. Beri pencerahan Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Baik, jemaah sekalian berbahagia. Jadi dalam Al-Quran ini ada tadi kata-kata al-abror. Ya, tawaffana mal abror, innal abror yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dia yang dikatakan innal abror lafi 'illiyin, innal abror lafi na'im, itu banyak. Al-abror itu berada di tempat yang paling tinggi, illiyin itu dari kata al-'illiyin. Kemudian innal abror lafi na'im, berada pada tempat yang paling nikmat. Ya, siapakah sebetulnya al-abrar itu? Ya. Jadi al-abrar itu adalah sebetulnya itu juga yang tadi dimaksud dalam pertanyaan Pak Nur Rosman tadi. Jadi itu juga sih sebetulnya menggunakan nama-nama lain, tetapi itu yang kita sebut dengan para wali, para wasi, para al-abrar. Jadi merujuk kepada oknum yang sama. Kenapa kemudian bisa menggunakan nama-nama yang banyak? Ya karena memang bisa, contohnya misalnya seseorang seperti Pak Nur Rosman, itu bisa dikenakan banyak nama. Pak Nur Rosman bisa, kemudian bapaknya si B, misalnya anaknya namanya Abdullah, Aba Abdullah, bapaknya Abdullah misalnya. Bisa juga disebut suaminya Ibu Masturat misalnya. Bisa disebut seperti itu. Jadi kita bisa sebut suaminya si A, bisa dengan bapaknya si B, bisa jadi disebut dengan tetangganya si B. Kalau dia punya profesi misalnya sebagai tentara, dia juga adalah tentara, bisa. Jadi satu itu bisa dikenakan berbagai macam predikat, dilekatkan berbagai macam predikat. Begitu juga kepada manusia suci tadi, itulah yang kemudian kita sebut dengan istilah wali, wasi, dan sebagainya. Ya, merujuk kepada hakikat yang sama. Seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berwilayah ini Ustaz, sama halnya kita sudah bertarikat Ustaz ya. Cuma memang diperlukan kerja keras, ketekunan, kesabaran begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Betul sekali Pak. Jadi jawaban atas pertanyaan Pak Andre benar. Jadi ketika kita berwilayah sudah bertarekah, sudah bersuluk, ya menempuh jalan apa? Jalannya para wali, jalannya para wasi. Nah, jadi dengan demikian orang yang berwilayah itu adalah orang yang sudah bermursyid, orang yang sudah bertarekah, orang yang sudah punya guru. Ya, tinggal bagaimana caranya bersungguh-sungguh mujahadah tadi supaya menyesuaikan perbuatannya, amalan-amalannya dengan mereka semuanya. Jadi tanda kita berwilayah adalah mengikuti mereka. Ayatullah Bahjat mengatakan bahwa Imam Zaman itu adalah pasangan Al-Quran. Dia pun ketika dia zahir adalah dalam rangka menghidupkan, menzahirkan, melaksanakan Al-Quran yang sebelum-sebelumnya belum pernah terlaksana. Jadi kata Ayatullah Bahjat, tidak ada tanda seseorang itu
menanti kedatangan imam zaman kalau tidak mencintai Al-Quran. Jadi tanda paling nyata orang itu menanti kedatangan imam zaman atau ingin menjadi bagian daripada tentara imam zaman, yaitu dengan cara mencintai Al-Quran. Kalau kita tidak mencintai Al-Quran atau tidak pelajari Al-Quran, sangat mungkin nantinya ketika dia datang, kita adalah penentang pertamanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang yang tadinya menunggu Imam Hussein di Kufah, tetapi hanya sedikit yang berhasil membelanya. Apa sebabnya? Karena sebelum kedatangannya, kemudian banyak di antara mereka yang membelot. Banyak di antara mereka yang menyimpang. Begitu juga pada saat Nabi Muhammad belum zahir, belum lahir, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani diceritakan dalam buku-buku tafsir, ketika mereka berperang melawan orang-orang Arab jahiliyah di Madinah, karena Madinah, Yastrib, penghuninya banyak Yahudi dan Nasrani, mereka selalu bertawassul kepada Muhammad. Ya, mereka selalu bertawassul kepada Muhammad. Jadi ketika mereka itu berperang, maka mereka selalu menyebut nama Muhammad. Tetapi begitu Muhammad datang, benar-benar datang, tetapi di luar perkiraan mereka, yaitu Muhammad yang datang itu bukan dari jalur Ishak, tetapi dari jalur Ismail, mereka menentangnya. Iya. Ini juga diberitakan oleh Nabi Isa. Ya, ketika membicarakan tentang kedatangan Nabi Muhammad atau Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Muhammad falamma ja'ahum bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Tapi begitu Nabi datang mengatakan ini adalah tukang sihir. Seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian. Dengan demikian, marilah kita mencintai Al-Quran sebagai tanda kita adalah para penanti pasangan Al-Quran. Saya kira Bapak Ibu sekalian kalau tidak ada pertanyaan lagi. Maaf Ustaz, sedikit Ustaz. Jadi kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya lihat dalam mazhab Ja'fari, saya tidak pernah baca ada kelompok tarikat Ustaz. Berbeda dengan saudara kita, tetangga kita ada berbagai macam tarikat, tarikat Naqsabandiyah, tarikat Halwatiyah, dan lain-lain sebagainya Ustaz. Mau pencerahan Ustaz sedikit? Ya, jadi jawabannya ya karena kalau sudah diberi hati tidak ada tarikat. Jadi kalau ada sekarang saya dengar mengaku-ngaku siapa yang bertarekat, ikut pada guru-guru tertentu, dengan menambahkan terikat dengan guru itu, nah ini adalah jelas dipertanyakan sebetulnya apakah dia berwilayah kepada para wasi atau para ausia itu. Ya, karena tidak perlu lagi berwilayah. Sekarang setelah berwilayah, tarekatnya itu adalah mengikuti wilayah tersebut dengan menerima wakil para wali yang tadi dengan para salik, yaitu para marja. Ya, jadi para maraji. Jadi ikutlah kepada mereka. Jadi kalau ada orang Syiah yang tidak bermarja, ini menjadi tanda tanya karena imam zaman kan tidak zahir. Ya, wakilnya adalah para ulama-ulama yang mumpuni yang disebut dengan marja itu. Yang marja itu adalah dirujuk kalau kita ada persoalan-persoalan, terutama hukum. Karena mereka adalah wakil imam zaman. Itu pun juga kita lihat, ada juga marja yang mungkin kalau jelas-jelas misalnya bertentangan dengan semangat Al-Quran, ya tentu berbeda. Karena mungkin konon kabarnya ada juga marja yang menyimpang, tapi kalau memang ada begitu, ya wajib kita meninggalkannya, karena tidak ada ketaatan kepada kedurhakaan kepada Allah. Kedurhakaan kepada Allah ditandai dengan bertentangannya perbuatan itu dengan kitab suci Al-Quran. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.